Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 36. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Aula harta karun di 5 aula cabang terlalu besar. Dan indera spiritualku bahkan tidak bisa menembus dinding. Long Wei tidak punya pilihan selain menggunakan cara paling bodoh dan paling sederhana. Membuka setiap ruang rahasia untuk memeriksa. Boom. Pintu batu itu didorong terbuka. Long Wei mengamati bagian dalam dengan indera spiritualnya dan melihat dengan saksama dengan mata telanjangnya bukan ini. Boom. Pintu batu lain didorong terbuka. Long Wei memeriksa lagi, yang ini juga tidak. Tidak. Bukan itu. Long Wei dengan cepat memeriksa setiap ruang rahasia. Boom. Long Wei mendorong ruang rahasia ke-6 hingga terbuka. Yang ini juga bukan? Ah, yang ini kan? Mata Long Wei langsung memerah. Dia pun menutup kembali pintu ruang rahasia itu dan masuk. Gelombang kekuatan magis menyebar. Merasakan fluktuasi senjata ajaib ini, melihat senjata ajaib yang ditampilkan satu persatu, Long Wei merasa seperti sedang bermimpi. Aku benar-benar menemukan ruang harta karun yang sebenarnya. Sepertinya aku benar-benar beruntung. Long Wei melirik rak pajangan besar yang penuh dengan senjata ajaib, termasuk tali, pedang terbang, lonceng, piring, paku, kop panjang, jarum halus, kantong, palu godam, segel, tongkat panjang, pita, pengocok, kabut, botol giok, pakaian warna-warni, pasir, gelang. Begitu banyak jumlahnya, begitu padatnya, begitu banyaknya hingga sungguh menakjubkan. Kekuatan napas juga bervariasi. Senjata sihir di baris terdekat memiliki fluktuasi yang lebih lemah, sedangkan di baris yang lebih jauh memiliki fluktuasi yang lebih kuat, dan yang lebih jauh lagi memiliki fluktuasi yang lebih kuat. Tentu saja, senjata sihir ini juga dibagi berdasarkan kekuatannya. Dengan begitu banyak senjata ajaib, bisakah Dewa Wujiang menggunakan semuanya? Tanya Long Wei lembut, dan tiba-tiba teringat, klan Wujiang, yang pernah ditemuinya di dunia istana abadi. Oh, ngomong-ngomong, sebagai Dewa Surgawi, Dewa Wujiang tentu saja memiliki banyak iblis yang mengikutinya. Tentu saja, dia harus memperlakukan keturunan dari klan yang sama ini dengan baik dan mengolah mereka. Sama seperti rencananya untuk keluarga Long. Wujiang Xianren juga harus merencanakan keturunannya. Dan sebagai makhluk surgawi, keturunan Wujiang Xianren pasti jauh lebih besar daripada keluarga Long. Jadi, menganugerahkan senjata ajaib perlu lebih teliti. Membangun balai harta karun khusus dan menganugerahkan beberapa orang berjasa dan berbakat adalah hal yang wajar. Sempurnakan. Tubuh Long Wei tiba-tiba memancarkan banyak pita cahaya energi, yang tersusun rapat, langsung menyerang setiap senjata sihir. Bertahun-tahun telah berlalu, dan senjata-senjata ajaib ini kini tak bertuan, meskipun pernah ada pemiliknya di masa lalu. Bahkan tak ada sedikit pun kekuatan sihir yang tersisa di dalam senjata-senjata ajaib ini, sehingga sangat mudah untuk disempurnakan. Ini senjata ajaib tingkat manusia, senjata ajaib tingkat bumi. Yang ini tidak bisa dimurnikan. Haha, setidaknya ini senjata ajaib tingkat surga. Setenang apapun Long Wei, ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Terkirim. Kesempatan kali ini sungguh luar biasa. Awalnya saya mengira Wu Jiangxian akan membawa harta karun terkuatnya. Harta karun yang tersisa di aula harta karun tidak akan terlalu banyak, tetapi siapa sangka ternyata ada begitu banyak senjata ajaib di ruang harta karun, yang semuanya dipersiapkan Wu Jiangxian untuk klan Wujiangnya. Klan Wujiang yang malang. Sejak kematian Dewa Wujiang, beberapa tetua mereka terjebak di aula harta karun dan tidak bisa keluar, lalu meninggal karena usia tua. Untungnya, generasi muda di luar sana memiliki harta karun lain, tetapi mereka hanya mampu menguasai dunia abadi ini. Long Wei butuh secangkir penuh teh untuk menyempurnakan semua yang dia bisa. Astaga! Long Wei menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia bisa mendengarnya di telinganya. Terutama karena terlalu mengerikan. Ada lebih dari 180.000 senjata sihir tingkat manusia, lebih dari 16.000 senjata sihir tingkat bumi, dan lebih dari 100 senjata sihir yang tidak dapat disempurnakan. Long Wei sedikit bingung. Ini terlalu mengejutkan. Meskipun ia dianggap memiliki banyak harta di antara Wanxiang Xianren, dibandingkan dengan jumlah senjata sihir yang begitu banyak, ia masih jauh tertinggal. Aku khawatir bahkan seorang abadi yang tersebar atau abadi di bumi pun tak akan memiliki kekayaan sebanyak itu. Long Wei berseru, seperti yang diharapkan dari seorang abadi di langit, bahkan sebagian kecil hartanya sudah cukup untuk melampaui kekayaan seorang abadi yang tersebar atau abadi di bumi. Menerima. Aku akan mengambilnya. Sayang, datanglah padaku. Long Wei sangat gembira. Ia memasukkan semua senjata sihir tingkat manusia ke dalam senjata sihir penyimpanan, dan semua senjata sihir tingkat bumi ke dalam ruang Menshan ungu. Ruang Purple Menshan sangat luas. Bahkan jika puluhan ribu senjata sihir tingkat bumi memasuki Purple Menshan,
Mereka hanyalah sebagian kecil darinya. Suara mendesing. Long Wei melesat dan tiba di depan platform terluas dan terpanjang. Di platform tersebut, terdapat senjata-senjata magis yang memancarkan getaran kuat, yang tak mampu disempurnakan Long Wei. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, itu pasti senjata sihir tingkat surga, kata Long Wei lirih. Meskipun ia tidak dapat menyempurnakannya, itu berarti mungkin itu adalah senjata sihir tingkat abadi. Namun, akal sehat berkata pada Long Wei, senjata-senjata sihir yang tidak dapat disempurnakan ini ditempatkan di atas panggung panjang. Meskipun fluktuasinya kuat dan lemah, seharusnya mereka berada pada level yang sama. Diperkirakan ada yang pangkatnya surgawi tingkat menengah, ada yang tingkatnya tinggi, dan bahkan tingkat atas. Bahkan seorang pendeta tahu dengan roh spiritual biasanya hanya memiliki beberapa senjata ajaib tingkat surgawi. Aku punya lebih dari 100, dan itu semua adalah harta karun dari makhluk surgawi. Jadi kurasa kualitasnya tidak akan terlalu buruk. Long Wei merasa darahnya mendidih. Anda harus tahu bahwa bahkan senjata sihir tingkat rendah terburuk dari peringkat surgawi membutuhkan 1000 kg yuanye untuk membelinya. Yang sedikit lebih baik dan berkualitas lebih tinggi harganya mencapai puluhan ribu kilogram yuanye. Jika lebih dari 100 senjata ajaib ini semuanya bermutu surgawi, dan semuanya sedikit lebih baik. Sekalipun tidak ada satupun yang bermutu tinggi, nilainya pasti lebih dari 1 juta kati cairan yuan. Ini adalah harta karun yang cukup untuk membuat para dewa dan dewa bumi gemetar. Sehelai rambut yang dicabut dari makhluk abadi lebih tebal dari pahaku, belum lagi ini bukan rambutnya, melainkan kakinya. Long Wei begitu gembira hingga ia menggumamkan omong kosong sambil dengan hati-hati mengelus senjata-senjata ajaib surgawi ini. Getaran kuat dari masing-masing senjata ajaib surgawi membuat Long Wei sangat gembira, terutama beberapa di antaranya memiliki getaran yang sangat kuat, yang membuat Long Wei semakin bersemangat. Haha, formasi pedang Xiao Qian? Hanya sekitar 700 senjata sihir tingkat bumi, mudah sekali. Long Wei sangat senang. Aku butuh beberapa harta karun yang mengandung esensi 5 elemen untuk berlatih tingkat ke-26 revolusi untuk memetik bintang. Aku bisa pergi ke Gunung Tianbao untuk menukarnya. Sebelumnya sangat ketat. Aku merasa sangat miskin. Ini tidak cukup, itu tidak cukup. Sekarang aku tiba-tiba merasa begitu kaya sehingga bahkan makhluk abadi biasa dan makhluk abadi duniawi mungkin lebih rendah dariku. Tentu saja, beberapa makhluk abadi papan atas dan makhluk abadi duniawi masih lebih baik dariku. Kumpulkan. Long Wei berpikir sejenak dengan gembira, lalu mengumpulkan semua senjata sihir tingkat surga yang kuat. Sekarang, senjata-senjata itu tidak bisa disempurnakan lagi, jadi mereka hanya bisa disimpan di gudang senjata sihir. Sungguh pantas datang ke rumah Dewa Surgawi bersama Xiao Yanong kali ini. Dewa Surgawi. Dia memang pantas disebut Dewa Surgawi. Long Wei membersihkan semua senjata ajaib di ruang harta karun, dan tiba-tiba mengedipkan matanya. Hei! Kayu untuk platform panjang dan rak untuk memajang senjata ajaib ini sepertinya tidak biasa. Apakah ini kayu air tenggelam hantu? 1 pon kayu air tenggelam hantu bernilai 1 atau 2 yuanye. Pasti ada setidaknya 1 juta pon kayu air tenggelam di sini. Ceka-ceka, benar. Platform tempat Dewa Wujiang memajang senjata ajaib itu untuk dilihat oleh klan iblisnya, jadi tentu saja dia harus membuat platform yang lebih baik. Aku juga akan mengambilnya. Ambillah untukku. Long Wei juga menyingkirkan semua rak dan meja di ruang harta karun. Seluruh ruang harta karun tiba-tiba kosong, tidak ada yang tersisa. Long Wei keluar dari ruang harta karun dengan suasana hati yang sangat gembira. Ini kesempatan yang luar biasa. Tak heran banyak kultivator pergi ke suatu tempat meskipun mereka tahu tempat itu berbahaya. Mereka ingin mendapatkan kesempatan seperti ini. Dengan perolehan seperti ini, kekuatanku akan meningkat pesat, dan kemampuan bertahan hidupku juga akan meningkat pesat. Selama Anda memiliki cukup harta, Anda dapat pergi ke Gunung Tianbao untuk menukarkan barang lain yang Anda butuhkan. Untuk menyelamatkan hidup Anda, untuk melarikan diri, untuk membantu dalam kultivasi, metode kultivasi, kekuatan magis selama Anda membayar harga yang cukup tinggi. Anda bisa mendapatkan semuanya. Meskipun Long Wei sekarang memiliki 2 harta karun pelindung yang sangat kuat yang diperoleh dari Istana Air, salah satunya dibuat oleh Taoi Sanshou sendiri, tetapi bagaimanapun juga, hanya ada 2. Harta karun pelindung yang dibawa oleh Tuan Muda Xiaoyan, Xiao Yanong, pasti lebih dari 10. Jika aku punya begitu banyak harta karun sebelumnya, Earthfire Cold Evilku pasti sudah mencapai level pertama sejak lama. Long Wei masih berjalan cepat di koridor, membuka ruang-ruang rahasia di sebelahnya berulang kali. Ledakan. Tidak. Tidak ada yang seperti ini juga. Long Wei terus mencari. Ruang harta karun itu begitu besar. Mungkin saja ada harta karun lain selain ruang harta karun yang kutemukan sebelumnya. Saat Long Wei sedang mencari dengan santai, tiba-tiba, berdengung. Seluruh ruangan bergetar, menyebabkan kulit dan rambut Long Wei bergetar. Long Wei tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke koridor di belakangnya. Dari kedalaman koridor, terdengar samar-samar suara fluktuasi yang sangat kuat datang dari arah itu. Fluktuasi senjata ajaib.
Long Wei telah melihat begitu banyak senjata ajaib di ruang harta karun sebelumnya, jadi tentu saja ia tahu. Dan itu jauh lebih kuat daripada fluktuasi senjata ajaib surgawi di ruang harta karun sebelumnya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Long Wei. Senjata ajaib tingkat abadi. Itu pasti senjata sihir tingkat abadi. Long Wei bergegas menghampiri, mengandalkan fluktuasi senjata sihir itu. Bahan ini bagus. Bisa digunakan untuk membuat boneka. Mu Zishuo juga sedang mencari di aula harta karun. Ia tidak keberatan dan mengumpulkan beberapa dekorasi, meja, bantal, DLL. Di sepanjang jalan, kita baru saja menemukan mayat yang sudah lama membusuk. Bahkan aku pun tidak bisa memurnikan senjata ajaib itu. Rasanya seperti senjata ajaib surgawi. Yang mati itu pasti roh iblis agung. Ceka-ceka, mayat lagi, mayat lagi. Ketika Wu Jiang yang abadi meninggal, aula cabang istana abadi langsung ditutup. Umumnya, mereka yang bisa memasuki aula cabang adalah mereka yang berstatus tinggi, tetapi mereka hanya bisa terjebak di dalamnya sampai mati karena usia tua. Beberapa mayat juga tertinggal, dan senjata sihir pada mayat-mayat ini semuanya luar biasa. Mayat lainnya. Mata Mu Zishuo membara saat dia terus mencari. Berdengung. Saat ombak menerjang, Mu Zishuo terkejut, lalu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah koridor yang berbelok di sampingnya. Lalu berseru kaget, itu pasti senjata sihir tingkat peri. Ia pun langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat. Mengapa tidak ada apa-apa di aula harta karun ini? Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang menemukan harta karun itu. Master Changjiang berjalan menyusuri jalan tetapi tidak menemukan apapun. Guru Changjiang tiba-tiba berhenti dan merasakan gelombang yang kuat. Fluktuasi sekuat itu pastilah senjata sihir tingkat peri. Beberapa fragmen ingatan dari kehidupan sebelumnya secara alami mengandung ingatan senjata sihir tingkat peri. Mata Zenren Changjiang tiba-tiba memerah, dan ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Satu persatu mereka menyerbu ke segala arah mengikuti arah datangnya ombak. Senjata ajaib tingkat abadi berada di ruang rahasia yang besar dan sunyi. Ruangannya sangat besar. Di dalamnya kosong. Pemuda berbaju merah, Sue Hongyi, sedang menatap takjub sebuah lentera tak jauh dari sana. Lentera itu tampak tak mencolok, tetapi api hijau menyala di dalamnya. Ada lingkaran-lingkaran halo api di sekeliling lentera kecil itu, yang memancarkan fluktuasi kuat dan menahan Sue Hongyi untuk menangkapnya. Ini, senjata ajaib tingkat abadi. Sue Hongyi merasa dirinya benar-benar beruntung. Ketika ia baru saja masuk, ia menemukan sebuah lampu yang tampak seperti hiasan di samping ruang rahasia. Tetapi ada nyala api yang menyala di dalamnya, yang langsung membuat jantungnya berdebar kencang. Saat itu, ia berpikir Wu Jiangxian telah meninggal entah berapa miliar tahun yang lalu, dan nyala lampu ini belum padam. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ia segera melambaikan tangannya dan hendak memasukkannya ke dalam senjata ajaib penyimpanannya. Saat hendak menyimpannya, lampu itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Lingkaran api mengelilingi lampu, memancarkan gelombang kuat yang dengan mudah menghalanginya. Hahaha, siapa bilang cuma Long Wei yang beruntung? Aku, Sue Hongyi, juga bisa beruntung. Senjata ajaib tingkat abadi ini milikku. Sue Hongyi sangat gembira. Sebuah pengocok muncul tepat di tangannya. Ia mengayunkan pengocok itu, dan sutra putih pada pengocok itu terbang keluar, menyambar, dan membungkus lentera itu. Lampu itu masih ada di sana, tetapi api di sekitarnya tiba-tiba membesar, menyokong benang-benang pengocok. Apa? Sue Hongyi terkejut. Aku tidak bisa menangkapnya bahkan dengan senjata ajaibku? Wan Xiang kecil, kau juga mau jadi guruku? Nyala api lampu tiba-tiba berubah menjadi wajah seorang anak kecil. Menatap Sue Hongyi dengan tajam, kau harus sadar diri. Cepat pergi. Suara itu bergema di ruang rahasia. Sue Hongyi bahkan lebih bahagia. Menurut legenda, senjata ajaib tingkat abadi akan melahirkan roh senjata ajaib yang dapat berbicara bahasa manusia. Memang benar. Senjata itu bisa berbicara bahasa manusia. Itu adalah senjata ajaib tingkat abadi. Mata Sue Hongyi memerah. Tidak ada satupun senjata ajaib tingkat abadi di seluruh gunung naga salju. Tetapi sekarang ia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Akan menjadi dosa besar jika tidak memanfaatkan kesempatan besar yang dikirim dari surga ini. Sebaiknya kau ikuti aku, senjata ajaibmu. Sebuah pita seputih salju muncul di hadapan Sue Hongyi. Pita itu jelas lebih kuat. Itu adalah salah satu senjata ajaib yang sering digunakan Sue Hongyi. Pita itu langsung melilit lampu. Lampunya masih ada. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata sihir tingkat abadi, dan tidak bisa bergerak atau terbang sendiri. Namun, ia bisa menghasilkan kekuatan. Sekalipun senjata sihir tingkat abadi memiliki sedikit kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Wan Xiang Zenren biasa. Lingkaran api di sekitarnya semakin kuat, dan fluktuasinya semakin menakjubkan, menghalangi pita putih salju. Kau tak bisa menerimaku.
Kau tak cukup kuat. Kau jauh dari itu. Anak yang bertransformasi dari nyala api lampu itu tertawa. Sebaiknya kau pergi lebih awal. Jika kau tak punya cukup kekuatan, memegang senjata sihir tingkat abadi akan menjadi malapetaka, bukan berkah, untukmu. Aku akan menukarmu dengan senjata ajaib surgawi terbaik dan banyak harta karun. Aku juga akan segera pergi ke cabang Yinglongwei untuk memejamkan mata dan berlatih sampai mencapai alam Yuan Shen Daoist sebelum aku keluar. Saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat dan semua orang di Gunung Suelong akan menghormatiku sebagai pemimpin. Mata Sue Hongyi penuh dengan kegilaan, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkap makhluk mati sepertimu. Sue Hongyi menggunakan senjata ajaib berulang kali, mencoba menangkapnya. Namun dia tidak dapat ditangkap. Dia tidak berani meraihnya langsung dengan tangannya. Lagi pula, dia bukan dewa atau iblis dengan tubuh yang halus. Jika dia melakukan itu, dia mungkin akan terbakar menjadi abu. Swoosh! Tiba-tiba terdengar lambaian tangan di luar dan pintu batu itu tiba-tiba terdorong. Ada seseorang yang datang. Sue Hongyi tidak peduli. Kemarilah. Sue Hongyi tiba-tiba berteriak dan langsung menggunakan teknik terlarang. Wajahnya memerah. Jarum-jarum yang berterbangan itu tiba-tiba menjadi kuat dan berubah menjadi tangan raksasa, meraih lampu. Lingkaran api di permukaan lampu pun hancur berkeping-keping. Menerima. Dia langsung mengumpulkan senjata ajaib tingkat abadi ini. Sue Hongyi kemudian berbalik dan melihat dua sosok muncul di belakangnya. Mereka adalah Long Wei dan Yu Wei. Cukup tegas dan kejam, kata Long Wei lembut. Sue Hongyi juga tersenyum, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Di saat kritis, ia menggunakan teknik terlarang untuk akhirnya menekan dan mengumpulkan senjata sihir tingkat abadi. Ia juga merasa telah membuat keputusan yang menentukan. Sayang sekali, kau hanya selangkah lagi. Sue Hongyi melirik Long Wei. Itu lampu api ilahi rambut hijau. Bisik Yu Wei, itu bisa digunakan untuk membangkitkan api surgawi, dan bisa membangkitkan api surgawi hingga tingkat pertama. Dan kau juga bisa memobilisasi api ilahi rambut hijau di dalamnya untuk melawan musuh. Itu ancaman besar bagi para dewa lepas dan dewa bumi, tapi tidak terlalu berguna bagi para dewa surgawi. Itu harta karun tingkat dewa yang cukup bagus. Kalau kau menjualnya ke Gunung Tianbao, kau bisa menjualnya seharga 3 juta kilogram yuannya. Hati Long Wei terkejut. 3 juta kilogram cairan yuan? Menurut kakak senior Yu Wei, lampu api ilahi sutra hijau memiliki efek yang mirip dengan lampu hati api bumi, yang dapat meningkatkan api surgawi ke tingkat pertama. Lampu ini juga dapat digunakan untuk melawan musuh. Swoosh! 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 Satu demi satu sosok berdatangan, termasuk kakak senior Julian, Truman Changjiang, Mu Zishuo, Bai Shuize, dan Xiao Qing. Di mana senjata ajaib tingkat abadi itu? Di mana? Mu Zishuo melihat sekeliling dan menatap Sue Hongyi. Apakah Sue Hongyi akan mendapatkannya? Itu dia, kata Yu Wei. Di aula terbesar Treasure Hall. Xiao Yanong duduk bersila di atas ranjang giok, terus-menerus memurnikan energinya. Ia juga merasakan fluktuasi yang berasal dari senjata ajaib tingkat abadi. Dia benar-benar punya senjata sihir tingkat abadi? Tanya Xiao Yanong heran. Kalau begitu, Dewa Wujiang begitu kaya sampai-sampai dia bahkan tidak punya senjata sihir tingkat abadi? Orang kuat akan membawa senjata sihir terpenting mereka. Seorang dewa surgawi biasanya memiliki beberapa senjata sihir tingkat abadi. Xiao Yanong awalnya berpikir bahwa tidak ada senjata sihir tingkat abadi di rumah abadi Wujiang. Jadi dia tidak peduli sama sekali. Tuan, apakah Anda ingin mendapatkannya? Tanya Xiang Liu Fang. Tidak perlu. Xiao Yanong menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku sudah berjanji atas nama sukuku, dan mereka masih berguna di istana peri ini. Xiang Liu Fang mengangguk. Tunggu sampai mereka tidak berguna lagi. Mata Xiao Yanong tiba-tiba bersinar dengan sedikit panas. Harus kuakui, peri pelangi api Yue itu benar-benar hebat. Xiang Liu Fang juga tertawa, dia tahu apa yang dipikirkan tuannya. Tuan, jika Anda memberinya petunjuk ketika saatnya tiba, Yue akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanyalah seorang abadi yang bereinkarnasi. Bagi para kultivator abadi, mencapai keabadian lebih penting. Kenikmatan fisik hanyalah masalah kecil. Dia akan tunduk kepada Anda demi jalannya, kata Xiang Liu Fang dengan suara rendah. Tuan mudanya sendiri juga sangat boros di ibu kota Xia Raya. Calon penguasa bulu akan memiliki status seperti itu dan menikmati status yang begitu tinggi. Peri-peri perempuan yang bereinkarnasi juga biasa tunduk dan menjadi budak. Beda. Yue ini beda. Dia lebih baik daripada yang kutemui di ibu kota. Xiao Yanong menjilat bibir bawahnya. Sedangkan Julian, wow, temperamennya sungguh luar biasa. Tapi orang-orang dari suku papan atas seperti itu tahu cara membaca situasi. Pasti lebih mudah membuatnya senang bersamaku beberapa kali. Yue mungkin lebih sulit. Atau, suara Xiang Liu Fang mulai merendah. Tidak, kita masih membutuhkannya sekarang. Xiao Yanong menggelengkan kepalanya,
Kita perlu memprioritaskan hal-hal. Ya. Xiang Liufang mengangguk. Di ruang rahasia. Long Wei, Mu Zishuo, Yu Wei, Julian, Chang Jiang Zhenren, Bai Shuize dan Xiao Qing semuanya memandang Sue Hongyi. Godaan senjata sihir tingkat abadi sangatlah luar biasa. Misalnya, meskipun Master Chang Jiang adalah seorang abadi di kehidupan sebelumnya, beliau tidak mendapatkan satupun senjata sihir tingkat abadi. Menghancurkan suku dan sekte demi senjata sihir tingkat abadi adalah hal yang umum. Atau kita bisa membunuhnya dan pergi ke Gunung Tianbao untuk menukarkan senjata ajaib tingkat abadi itu dengan Yuanye. Lalu kita bisa membaginya secara merata, ujar Zhenren Chang Jiang melalui transmisi suara, dengan tatapan dingin. Membunuh? Membunuh atau tidak? Semua orang ragu-ragu, tetapi yang paling bertekad adalah Master Chang Jiang. Hubungan Long Wei dan Sue Hongyi tidak baik. Sue Hongyi bahkan mencoba menangkap Long Wei, tetapi untungnya, Beishan Bai Wei menghalanginya. Long Wei tidak keberatan membunuh Sue Hongyi. Namun, mereka datang ke istana Tianxian bersama, dan ketika mereka datang, Xiao Yanong sudah mengancamnya. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Sue Hongyi. Dalam perjalanan kita menuju istana abadi Wujiang, di atas kapal besar, Tuan Xiao Yan berkata bahwa kita tidak boleh saling membunuh. Sue Hongyi juga panik. Meskipun Xiao Yanong pernah berkata kasar sebelumnya, bagi Xiao Yanong, kelima murid Akademi Hitam Putih jelas lebih penting. Jika dia, Sue Hongyi, benar-benar terbunuh, Xiao Yanong mungkin tidak akan membuat masalah. Long Wei dan yang lainnya saling memandang. Xiao Yanong pernah berkata seperti ini sebelumnya saat kita memasuki istana abadi Wujiang, kita harus bekerja sama dan tidak saling membunuh. Jika ada yang berbuat salah, jangan salahkan aku, Xiao Yanong, karena bersikap kejam. Apa yang kau takutkan? Kelima murid Akademi Hitam Putih kita lebih penting bagi Xiao Yanong. Master Chang Jiang berkata melalui transmisi suara, jika kita membunuh Sue Hongyi ini, Xiao Yanong pasti tidak akan memotong tangannya sendiri untuk menghadapi kita. Dia tidak akan berurusan dengan kita sekarang. Tapi begitu dia menyempurnakan istana abadi ini, kita tidak akan berguna baginya. Lalu dia akan berurusan dengan kita. Julian menyampaikan pesan itu. Berurusan dengan kami juga tidak mudah dihadapi. Lagi pula, Julian, kau adalah calon pemimpin klan Dongyan berikutnya. Xiao Yanong tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia hanyalah keturunan klan Xiaoyan. Dia hanya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi Yu Shengong berikutnya. Bukan Yu Shengong yang sebenarnya. Jika dia berani berurusan denganmu, mungkin hak warisnya akan dicabut, kata Zhenren Chang Jiang. Dia tidak akan berurusan dengan Suster Julian, tapi dia akan berurusan dengan kita. Yu Wei berpesan, kalau kita tidak membunuh Sue Hongyi, dia tidak akan punya alasan untuk menyerang kita, karena dia sudah berjanji kepada kita sebelumnya. Tapi kalau kita membunuh Sue Hongyi, dia akan punya alasan untuk menyerang kita. Penting untuk memiliki alasan atau tidak. Dalam segala hal, kita harus bersikap masuk akal. Lagi pula, di belakang Long Wei dan kelompoknya, ada kekuatan besar seperti Akademi Hitam Putih dan keluarga Dongyan. Jika Long Wei dan yang lainnya sangat lemah dan tidak memiliki latar belakang, mereka pasti akan dibunuh. Tapi karena mereka memiliki latar belakang, maka mereka pasti benar dalam segala hal. Kita tidak bisa memberinya alasan. Lagi pula, kekuatan Dewa Iblis Liu Fang jauh melebihi kita. Yu Wei berkata, sedangkan Sue Hongyi, kita akan mencari kesempatan untuk menghadapinya setelah kita keluar. Saya setuju dengan kakak senior Yu Wei. Long Wei juga mengungkapkan sikapnya melalui transmisi suara. Master Chang Jiang mengerutkan kening. Mereka bertiga adalah yang terkuat di antara kelimanya. Long Wei dan Yu Wei tidak setuju. Ia yakin bisa mengalahkan Sue Hongyi sendirian, tetapi ia tidak yakin bisa membunuh Sue Hongyi. HMPH. Tuan Chang Jiang berbalik dan pergi. Long Wei dan yang lainnya saling memandang dan berjalan keluar satu persatu. Sue Hongyi adalah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia itu, dan dia menghela napas lega. Akhirnya, aku bisa mengejutkan mereka berkat Xiao Yanong. Sue Hongyi berkata dalam hati, begitu aku meninggalkan rumah abadi Wujiang, aku akan segera mengikuti Tuan Xiaoyan, lalu mencari kesempatan yang tepat untuk menggunakan jimat teleportasi kecil untuk melarikan diri. Dia tahu ada bahayanya melarikan diri. Tapi dia harus berjudi. Demi senjata ajaib tingkat abadi ini, dia harus berjudi. Bahkan saat ini, ia masih tak percaya pada ketiga Taoist Yuan Shen dari Gunung Naga Salju. Dalam perjalanan menuju keabadian, tak jarang melihat orang mengkhianati guru dan leluhur mereka, bahkan lebih banyak lagi yang membunuh murid-murid mereka. Untuk senjata sihir tingkat keabadian, segalanya mungkin. Long Wei dan yang lainnya bubar dan melanjutkan pencarian harta karun di Aula Harta Karun. Bagaimanapun, ini adalah Aula Harta Karun para dewa. Setiap harta karun bernilai lebih dari seluruh kekayaan seorang Wanxiang Zhenren biasa. Saya mencari dengan cermat selama setengah jam. Long Wei dan rekan-rekannya mencari Aula Harta Karun itu secara menyeluruh,
Dan mereka semua berpikir, mungkin ada beberapa kelalaian di tempat-tempat yang telah dicari orang lain. Sudah kuperiksa, Tuan. Aku tidak menemukan apapun, bahkan satupun harta karun. Xiao Qing dan Long Wei berkomunikasi secara mental di kejauhan. Kamu tidak punya harta. Betapa menyedihkan? Canda Long Wei. Tanyakan pada Paman Bai apakah dia punya harta karun. Xiao Qing berkomunikasi dengannya secara mental. Baiklah, aku akan bertanya. Long Wei berkomunikasi dengan Bai Shuizi lagi. Paman Bai, apakah penyelidikanmu sudah selesai? Pencarianku sudah selesai. Suara Bai Shuizi juga terdengar riang selama komunikasi telepati. Aku beruntung. Aku menemukan jubah dan beberapa harta karun peninggalan mayat. Aku tidak tahu apakah itu peninggalan seorang pengembara abadi atau iblis besar. Semua harta karun itu bagus. Aku tidak bisa memurnikannya. Seharusnya semuanya adalah senjata sihir tingkat surga. Long Wei langsung gembira. Aula harta karun ini sesungguhnya adalah tempat yang paling penting di antara 5 aula istana abadi, dengan harta karun terbanyak, sehingga biasanya ada master klan iblis yang menjaganya, seperti beberapa master Tao dan bahkan para dewa. Bahkan makhluk abadi biasanya tidak memiliki senjata sihir tingkat abadi, jadi sulit menentukan apakah itu ditinggalkan oleh makhluk abadi atau roh iblis besar hanya dengan melihat senjata sihir yang tertinggal. Anda harus menyempurnakan senjata sihir penyimpanan dan melihat berapa banyak harta karun di dalamnya untuk mengetahuinya. Guru, bagaimana kabar Paman Bai? Apakah beliau juga tidak punya harta? Tanya Xiao Qing melalui telepati. Paman Bai lebih beruntung darimu. Dia mendapat harta karun peninggalan mayat. Mayat? Kau ternyata lebih beruntung dariku. Aku ular Kongking, yang sangat beruntung dan mudah ditemui. Bai Shuizi ternyata lebih beruntung dariku. Tuan, bagaimana denganmu? Apa kau juga tidak punya harta karun? Aku punya lebih banyak dari Paman Bai, jawab Long Wei. Lebih? Bagaimana mungkin? Di aula terbesar aula harta karun, Xiao Yanong duduk bersila di atas ranjang batu giok, memurnikannya, sementara Xiang Liufang berdiri di sampingnya. Long Wei dan yang lainnya telah berkumpul di sini. Ini aula harta karun. Seharusnya ini tempat di rumah abadi Wujiang yang digunakan untuk menyimpan harta karun. Di sini juga terdapat harta karun terbanyak. Sepertinya panenmu akan melimpah. Xiao Yanong duduk dengan merendahkan, tersenyum, dan aku baru saja merasakan fluktuasi. Seharusnya senjata sihir tingkat abadi telah muncul. Aku penasaran siapa yang seberuntung itu mendapatkan senjata sihir tingkat abadi. Long Wei dan yang lainnya menoleh dan menatap Sue Hongyi. Sue Hongyi tercengang. Oh, ternyata kau, Sue Hongyi? Alis Xiao Yanong bergerak. Saat terjebak dalam formasi sebelumnya, Sue Hongyi telah meninggalkan Xiao Yanong dan melarikan diri jauh-jauh, yang membuat Xiao Yanong menyimpan dendam di dalam hatinya. Tuan Xiaoyan, saya bersedia mempersembahkan senjata ajaib tingkat abadi ini kepada Anda, Tuan Xiaoyan, kata Sue Hongyi. Ia berani mengancam dan bertarung dengan Long Wei dan yang lainnya. Tetapi Tuan Xiao yang terlalu kuat. Dari segi latar belakang dan kekuatan, ia benar-benar hancur. Dari segi kekuatan, Perdana Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang mungkin bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Long Wei dan yang lainnya menoleh dengan heran. Menyerahkannya pada Tuan Muda Xiaoyan? Harta karun seharusnya diperoleh oleh mereka yang berbudi luhur. Kata Sue Hongyi, Hongyi merasa aku masih kurang berbudi luhur. Harta karun seperti itu lebih merupakan malapetaka daripada berkah bagiku. Lebih baik aku memberikannya kepada Tuan Xiaoyan. Bagi Tuan Xiaoyan yang mulia, memiliki harta karun seperti itu adalah hal yang wajar. Xiao Yanong tersenyum. Dia suka menyanjung orang, terutama mereka yang jenius dan relatif kuat. Long Wei dan yang lainnya berasal dari Akademi Hitam Putih, dan mereka semua sombong dan angkuh. Mustahil bagi mereka untuk merendahkan diri dan menyanjung. Namun, Sue Hongyi dapat menundukkan kepala dan membungkuk untuk benar-benar rendah hati. Sudah kukatakan sebelumnya dari klan Xiao Yan sukuku bahwa semua harta yang kau peroleh adalah milikmu. Aku tidak akan pernah merampoknya, dan aku juga tidak akan memintamu untuk memberikannya kepadaku, kata Xiao Yanong. Ini bukan perampokan, juga bukan persembahan. Ini transaksi biasa. Sue Hongyi berkata, senjata ajaib tingkat abadi, lampu api ilahi sutra hijau, ini tidak terlalu berguna bagiku. Aku bersedia menukar beberapa harta dengan Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan bisa memberiku beberapa senjata ajaib tingkat surgawi dan harta lainnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Xiao Yanong menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menerima senjata ajaib tingkat abadi itu. Sue Hongyi akhirnya menghela napas lega. Dia menawarkannya dengan sukarela, dan Tuan Muda Xiaoyan tidak menerimanya. Jadi dia merasa lega. Gaun merah salju ini cukup teliti. Xiao Yanong berpikir dalam hati, aku tidak bisa menerimanya sekarang. Kalau tidak, Long Wei dan yang lainnya akan kecewa. Gaun-gaun ini masih sangat berguna sekarang. Saat aku menyempurnakan istana abadi, aku akan membiarkan gaun merah salju ini menawarkannya dengan sukarela.
Paling buruk, aku bisa memberikan beberapa harta lagi kepada gaun merah salju ini. Butuh waktu hampir 1 jam bagi Xiao Yanong untuk akhirnya menyempurnakan tempat tidur giok itu. Haha, akhirnya aku berhasil. Xiao Yanong berjalan turun dari tempat tidur giok sambil tersenyum. Tuan. Xiang Liufang mengerutkan kening dan berkata, ada 2 kekuatan iblis terkuat di seluruh dunia Immortal Mansion yang menunggu di luar. Begitu kita keluar, saya khawatir kita akan langsung diserang oleh mereka. 2 kekuatan iblis yang terkuat? Long Wei dan yang lainnya semuanya terkejut. Apakah gelombang raksasa yang dibentuk oleh puluhan ribu prajurit klan iblis dan prajurit yaksha raksasa yang dibentuk oleh klan Wujiang? Mereka mampu mengalahkan dewa dan iblis Xiang Liufang. Xiang Liufang hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihannya yang luar biasa dan teknik melarikan diri yang cepat untuk melarikan diri. Ia sama sekali tidak bisa menahannya. Aku bisa menyelamatkan hidupku sendiri, tapi aku tidak yakin bisa melindungi Tuan Muda. Xiang Liufang khawatir. Oh, Xiao Yanong sedikit mengernyit. Katamu mereka menunggu di luar? Ya, mereka sudah menunggu di luar, kata Xiang Liufang dengan suara rendah. Mereka telah terperangkap di dunia istana abadi selama bertahun-tahun. Dari generasi ke generasi, mereka bermimpi untuk keluar dan menuju dinasti Xia Agung yang lebih luas. Jadi, mereka pasti akan berusaha merebut kunci istana abadimu dengan segala cara. Xiao Yanong mengangguk. Dia bisa memahami keinginan kuat kedua kekuatan klan iblis, yaitu keinginan untuk memperluas dunia. Jadi, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Ini masalah. Xiao Yanong menggertakkan giginya. Long Wei dan yang lainnya juga berpikir keras, apa yang harus mereka lakukan? Seberapa kuatkah para prajurit iblis di dunia peri ini? Tanya Xiao Yanong sambil mengerutkan kening. Ia juga memahami bahwa masalah terbesar dalam menyempurnakan istana abadi kali ini adalah para iblis pribumi. Para iblis pribumi ini telah terperangkap di dunia kecil terlalu lama, dan mereka harus keluar selama beberapa generasi. Keinginan kuat ini akan membuat para iblis pribumi berusaha sekuat tenaga. Yang paling fatal adalah para prajurit iblis ini sangat kuat. 2 kekuatan terkuat adalah prajurit iblis gelombang raksasa dan prajurit Tao Yaksha. Xiang Liufang berkata, jumlah prajurit Tao dari kedua pasukan iblis ini puluhan ribu, dan para pemimpin kedua belah pihak semuanya berada di level Dewa Bumi dan Sanxian. Apakah mereka semua makhluk abadi di bumi atau makhluk abadi yang tersebar? Xiao Yanong terkejut. Ya, seharusnya masing-masing satu. Xiang Liufang berkata, pemimpin prajurit iblis gelombang raksasa seharusnya lebih kuat, sementara prajurit Tao Yaksha berasal dari klan Wujiang. Meskipun pemimpinnya sedikit lebih lemah, kekuatan keseluruhannya lebih kuat. Jadi, bahkan para dewa tertinggi dari kedua pasukan ini akan kalah telak dan tak punya pilihan selain melarikan diri. Xiang Liufang adalah dewa dan iblis kuno sejati, dan anggota klan Xiang Liu. Meskipun jiwanya berada di level tertinggi, ia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang abadi tingkat atas. Tentara iblis gelombang raksasa yang sedikit lebih lemah memaksa pihak Xiang Liu melarikan diri. Para prajurit Tao Yaksha juga dapat menghancurkan pihak Xiang Liu. Kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkan mereka. Xiang Liufang menggelengkan kepalanya, beberapa makhluk abadi lagi tidak akan cukup. Ada 5 aula cabang di istana abadi, kata Xiao Yanong dengan suara rendah. Sekarang aku telah menyempurnakan 1 aula cabang, aku yakin bisa pergi ke 2 aula cabang lainnya, tetapi 2 aula cabang terakhir akan merepotkan. Tuan Xiaoyan, apakah Anda yakin bisa pergi ke 2 aula cabang lainnya? Mu Zishuo bertanya dengan heran. Karena Anda bisa pergi ke 2 aula cabang lainnya, mengapa Anda tidak bisa pergi ke 2 aula cabang terakhir? Long Wei dan yang lainnya juga menatap Xiao Yanong dengan bingung. Ada 2 pasukan iblis yang berjaga di luar sekarang. Bagaimana kita bisa keluar? Kau tidak tahu ini. Xiao Yanong tersenyum, aku sudah menyempurnakan aula harta karun ini. Aula harta karun ini sangat besar dan merupakan salah satu dari 5 pilar utama dunia peri ini. Wilayah di sekitarnya yang luasnya hampir 10.000 mil terpengaruh olehnya. Dengan kunci dunia peri, aku bisa membuka lorong itu dan muncul langsung dimanapun dalam radius hampir 10.000 mil dari aula harta karun ini. Kedua pasukan klan iblis ini hanya bertahan di tempat terdekat, tapi aku bisa muncul ribuan mil jauhnya dari mereka. Lalu, dengan bantuan teknik melarikan diri Paman Fang, aku bisa pergi ke aula cabang berikutnya. Long Wei dan yang lainnya mengerti. Jika aku memurnikan 5 aula cabang, aku bisa muncul di mana saja di dunia rumah abadi. Xiao Yanong menghela napas, tapi sekarang aku baru memurnikan 1. Tuan Xiaoyan, dengan metode ini, kata Sue Hongi terkejut, tidak bisakah kita memasuki 4 aula cabang lainnya satu persatu? Klan iblis tidak bisa menghentikan kita sama sekali. Anda salah. Xiao Yanong menggelengkan kepala dan mendesah. Karena istana abadi sudah terlalu lama ditutup, monster-monster ini telah melupakan kekuatan aula-aula cabang ini. Tapi begitu aku menggunakan aula-aula cabang untuk muncul ribuan mil jauhnya, selama aku menggunakannya sekali, mereka akan tahu kekuatan aula-aula cabang. Saat itu, mereka mungkin akan menjaga aula-aula cabang yang belum kusempurnakan.
Long Wei dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Kanan, pasukan klan iblis ini tidak perlu menunggu di luar 5 aula cabang utama rumah abadi. Mereka cukup pergi ke aula cabang yang belum disempurnakan dan mengepungnya. Bagaimanapun, untuk menyempurnakan rumah abadi, Xiao Yanong tahu bahwa aula cabang yang belum disempurnakan itu telah dikepung. Jadi ia harus membunuh mereka. Tunggu saja, kata Long Wei dalam hati, aula cabang yang belum dimurnikan, Xiao Yanong harus pergi ke sana. Selama kita mengepung aula cabang yang belum dimurnikan, kita pasti tidak akan bisa menghindari monster-monster ini. Duduk santai dan menunggu sesuatu terjadi mungkin tampak bodoh. Tetapi karena mereka telah memahami titik pentingnya, Long Wei dan yang lainnya tidak berdaya. Aku tidak perlu khawatir. Kita perbaiki 2 aula cabang dulu, kata Xiao Yanong. Ayo pergi. Di sekitar pilar cahaya keemasan yang diwakili oleh aula harta karun, 2 kekuatan iblis terkuat di dunia peri ini berkumpul. Prajurit iblis gelombang raksasa dan prajurit Tao Yaksha semuanya berkumpul di sini. Duohe, kali ini kita harus berhenti bertarung dan melawan umat manusia bersama-sama untuk merebut kunci istana abadi. Wusui, jika klan Wujiang Mu bersedia bergabung, tentu saja aku akan sangat senang melakukannya. 2 makhluk paling kuat di dunia peri ini. Yang satu adalah Duohe, dewa tua yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan yang satunya lagi adalah Wusui, dewa abadi yang baru saja hidup 10.000 tahun. Mereka segera bersumpah dan sepakat untuk bergabung. Agar bisa keluar, mereka dapat menyerahkan segalanya. Kedua belah pihak menunggu dalam diam. Untuk waktu yang lama. Kedua makhluk abadi dan beberapa roh iblis agung menoleh hampir bersamaan, menatap ribuan mil jauhnya, hanya untuk melihat sebuah kapal perang muncul dari udara tipis ribuan mil jauhnya. Kemudian Xiang Liu di kapal perang itu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi dewa dan iblis raksasa setinggi 1.000 kaki dengan 9 kepala, tubuh manusia, dan ekor ular. Dewa dan iblis Xiang Liu meraih kapal itu dengan satu tangan, lalu menggunakan teknik melarikan diri dan mulai melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Suara mendesing. Hanya ada seberkas cahaya di kejauhan, yang mengejutkan Duohe Immortal dan klan Wujiang. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar iblis itu dalam hal kecepatan. Karena mereka sudah ribuan mil jauhnya, tidak ada harapan sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya? Ketika mereka memasuki aula cabang ini sebelumnya, mereka semua sangat dekat dengannya. Anda harus sangat dekat untuk masuk, jadi mengapa Anda bisa muncul ribuan mil jauhnya saat Anda keluar? Bahkan saat Dewa Wujiang masih hidup bertahun-tahun yang lalu, saat ia menjadi penguasa, para anggota suku di bawah komandonya tidak begitu memahami keistimewaan aula cabang, apalagi suku monster saat ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyempurnakan aula cabang, dan semua aula cabang berada di bawah kendalinya, jadi semuanya begitu istimewa, kata Duohe Abadi. Memang benar begitu. Dewa Wusui pun menyetujuinya. Ada 5 aula cabang di Istana Abadi, dan dia baru menyempurnakan 1 aula cabang. Masih ada 4 aula cabang yang belum disempurnakan. Kita masing-masing akan menjaga 1 aula cabang yang belum disempurnakan. Kecuali mereka menyerah, mereka harus bertarung dengan kita, kata Duohe Abadi. Tak lama kemudian, kedua belah pihak sepakat dan terbang menuju 2 pilar emas lainnya di kejauhan. Situasi terburuk telah terjadi. Dewa Iblis berkepala 9 Xiang Liu, bertubuh manusia dan berekor ular, sedang memegang kapal perang di tangannya. Xiao Yanong, Long Wei, dan yang lainnya di dalam kapal perang itu memandangi kedua pasukan iblis itu dari kejauhan. Kedua kekuatan iblis itu tidak mengejar mereka, melainkan terbang kedua arah masing-masing, menuju kedua pilar emas. Aku harus menyempurnakan istana abadi. Xiao Yanong menggertakkan giginya, monster-monster ini benar-benar pantas mati. Pantas mati. Segera. Dewa Iblis Xiang Liu yang tingginya 1.000 kaki meraih kapal perang dengan satu tangan dan langsung menuju pilar emas lainnya. Masuk. Xiao Yanong langsung membuka lorong dengan kunci istana abadi. Long Wei dan yang lainnya merasa berat hati. Mereka bisa masuk dengan mudah kali ini karena tidak ada halangan dari suku iblis. Namun, 2 dari 5 aula cabang dikepung dengan ketat, sehingga mereka tidak bisa memasuki kedua aula cabang itu dengan mudah. Wow! Dewa Iblis Xiang Liu menyusut dan langsung memasuki kapal perang, dan seluruh kapal perang terbang ke lorong. Aula besar itu 1.000 kali lebih besar dari aula pertama yang ditemukan di aula harta karun. Besar sekali. Long Wei dan yang lainnya sangat terkejut. Jika dilihat sekilas, daerah itu tampak luas dan tak berbatas, bagaikan daratan yang amat luas. Aula besar ini sebenarnya adalah dunia tertutup kecil, dengan matahari yang menggantung tinggi di atasnya, memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas. Tanah di bawahnya ditutupi dengan buah-buahan dan herba spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, herba spiritual abadi ini hanya dirawat oleh beberapa boneka, tetapi tidak dapat dibudidayakan dengan cara terbaik. Ramuan dan buah-buahan spiritual ini umumnya membutuhkan banyak harta karun khusus untuk dibudidayakan. Namun demikian,
Setelah bertahun-tahun, beberapa harta karun sejati telah tumbuh dari buah-buahan dan ramuan spiritual ini. Ini ramuan dan buah ajaib. Long Wei dan yang lainnya gembira. Wow! Tiba-tiba, Dewa Iblis Yang Liu yang berdiri di samping Xiao Yanong mengulurkan tangannya. Telapak tangannya dengan cepat membesar, dan jari-jarinya berubah menjadi 10 ular raksasa, menyelimuti seluruh padang rumput peri bagaikan langit dan matahari. Dalam sekejap, ke-18 rumput peri dan buah-buahan dengan aura peri terkuat pun dipetik. Raungan sialan. Ini istana rumput peri milik Tuan. Kau pantas mati karena mencuri rumput peri itu. 3 figur boneka terbang keluar. Salah satu tangan besar Dewa Iblis Yang Liu membalik dan menampar ketiga boneka itu, hingga mereka terbanting ke dinding di kejauhan. Kemudian Xiang Liu mengulurkan tangannya lagi dan meraih ketiga boneka tingkat jiwa itu, lalu melemparkannya ke dalam tas besarnya. Kemudian Xiang Liu Fang menarik tangan besarnya dan berdiri dengan tenang di samping Xiao Yanong, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Ini, Long Wei dan yang lainnya menatap Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang dengan heran. Begitu Xiang Liu Fang mengambil tindakan, mereka tidak punya cara untuk merebutnya. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Ini yang kukatakan sebelumnya. Karena Paman Fang yang mendapatkannya, maka itu milik Paman Fang. Xiao Yanong tersenyum, ada juga banyak ramuan dan buah spiritual. Meskipun khasiat obatnya tidak sebaik itu, tetap saja baik. Long Wei mengumpat dalam hati. Di kebun obat peninggalan Wu Jiang yang abadi, karena kurangnya budidaya terbaik selama bertahun-tahun yang tak berujung, ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Dan hanya 18 produk abadi sejati berupa buah dan herba spiritual yang lahir. Sisanya adalah herba dan buah abadi yang lebih lemah setelah energi spiritual mereka dirampok. Meskipun semua orang mengeluh dalam hati, Long Wei dan kelompoknya, termasuk Sue Hongyi, tetap menyimpan semua herba dan buah abadi ini. Aula rumput abadi memiliki pemandangan yang luas, dan hanya ada beberapa ruang rahasia. Xiao Yanong dengan cepat menemukan inti dari aula cabang ini. Itu adalah ruang rahasia yang tenang yang dibangun di sebelah taman rumput abadi. Seluruh ruang rahasia itu adalah inti dari aula cabang. Kamu bisa melihat-lihat, mungkin kamu bisa menemukan harta karun. Xiao Yanong merasa aman di ruang rahasia ini dan mulai menyempurnakannya. Long Wei dan yang lainnya tidak berdaya. Aula herbal abadi, sesuai namanya, harta karunnya adalah herbal abadi ini. Herbal-herbal yang paling berharga telah diambil oleh Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang. Harta karun apalagi yang bisa ditemukan? Meski begitu, Long Wei dan yang lainnya tetap bubar untuk mencari. Sayangnya, bahkan tidak ada mayat di aula rumput abadi. Benar, ini adalah kebun obat milik Dewa Wu Jiang. Dia sangat mempercayai boneka-boneka itu dan melarang anggota klannya memasuki aula rumput abadi. 1 jam kemudian, aku sudah menyempurnakan istana rumput abadi, kata Xiao Yanong sambil tersenyum. Ayo pergi ke istana cabang berikutnya. Di dunia abadi, Dewa Iblis Yang Liu setinggi 1000 kaki meraih kapal perang dengan satu tangan dan menggunakan teknik melarikan diri lagi untuk terbang menuju aula cabang berikutnya. Kelompok monster pribumi ini. Xiao Yanong menatap dingin ke arah 5 pilar emas di kejauhan. 2 di antaranya dikelilingi oleh pasukan Tao yang padat. Setelah aku menyempurnakan seluruh istana peri, aku akan memerintahkan suku untuk mengirimkan pasukan besar untuk memperbudak monster pribumi ini dan membuat mereka bertarung demi klan Xiaoyanku selama beberapa generasi. Iblis-iblis pribumi di dunia peri ini cukup kuat. Sekalipun ia memurnikan dunia peri, Xiao Yanong sendiri tak mampu melawan iblis-iblis kuat ini. Tetapi ia memiliki klan Xiao Yan yang lebih kuat di belakangnya. Saudaraku, apakah menurutmu Tuan Muda Xiao Yan akan mampu memurnikan 2 aula cabang terakhir? Kurasa itu tidak pasti. Klan iblis di dunia peri ini terlalu kuat. Mu Zishuo menyampaikan pesan itu. Jangan remehkan Xiao Yanong. Dia salah satu dari 4 pangeran ibu kota Sia besar. Kalau dia berani datang dan mengikuti ujian, pasti dia punya banyak trik, ujar Long Wei melalui transmisi suara. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Long Wei dan rekan-rekannya memasuki aula cabang baru. Di antara gelombang prajurit Tao yang bergulung-gulung, pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berambut perak dan berjubah bulu. Matanya bagai kilat, dan ia sangat anggun. Ia adalah duohe abadi, yang paling kuat dan berumur panjang di dunia peri ini. Semuanya, inilah saatnya nasib semua iblis di seluruh dunia abadiku berubah. Aku tidak akan berpikir untuk menyerang atau mencaplok kalian. Duohe abadi menatap jauh ke depan. Ada gelombang-gelombang besar di depan. Mereka adalah beberapa kekuatan iblis lemah di dunia abadi. Saat ini, semua kekuatan iblis ini telah diundang. Dunia peri terlalu kecil, jadi mudah untuk berkumpul. Aku bahkan bisa bersumpah demi surga, bersedia bersekutu dengan kalian semua untuk melawan dewa, iblis, dan manusia itu bersama-sama. Duohe Immortal berkata, kita harus mendapatkan kunci rumah abadi. Selama kita mendapatkan kunci rumah abadi, semua iblis di seluruh dunia rumah abadi kita bisa pergi ke dunia yang lebih luas. Duohe Immortal, jika kau tidak berurusan dengan kami,
Bagaimana dengan klan Wujiang? Jangan khawatir, Wu Sui juga akan bersumpah sepertiku. Kalau sudah begini, kenapa kita harus bertengkar? Segera. Karena semua suku iblis memiliki keyakinan yang sama, untuk pergi ke dunia yang lebih luas. Karena mereka semua tulus dan tidak berniat untuk saling bertarung. Tentu saja, setiap pemimpin telah mengucapkan sumpah surgawi. Kekuatan-kekuatan yang tersebar ini mungkin tampak lemah, tetapi ketika mereka semua berkumpul bersama, mereka pasti tidak kalah kuat dari puluhan ribu prajurit iblis yang dipimpin oleh Immortal Duo He. Wu Sui, klan Wujiang Mu jauh lebih kuat daripada klanku. Monster-monster ini akan menjaga tempat ini bersamaku, kata Duo He abadi. Oke. Klan Wujiang yang arogan enggan bergabung dengan klan iblis lainnya, jadi Wu Sui yang abadi segera kembali ke prajurit Tao Yaksha miliknya. Long Wei dan yang lainnya tidak menyangka bahwa para iblis di rumah abadi di luar telah melakukan keajaiban yang belum pernah dilakukan selama bertahun-tahun sejak kematian Wu Jiang yang abadi, persatuan mutlak. Prajurit Tao yang ditinggalkan oleh Wu Jiang yang abadi terbagi menjadi dua jenis. Satu adalah prajurit Tao gelombang laut dan yang lainnya adalah prajurit Tao Yaksha. Jumlah prajurit gelombang laut sangat besar. Prajurit Yaksha Tao merupakan pasukan elit dan ditugaskan ke suku mereka sendiri, klan Wujiang. Kini, di bawah kepemimpinan Duo He Immortal, seluruh prajurit Tao gelombang laut berkumpul di bawah komandonya, membentuk kekuatan yang tak kalah dahsyat dari para prajurit Tao Yaksha. Para prajurit Tao gelombang laut ini mengepung pilar cahaya keemasan, sementara prajurit Tao Yaksha lainnya mengepung tempat lain. Suara mendesing. Long Wei dan yang lainnya memasuki aula istana, yang merupakan aula istana besar lainnya yang hampir sama luasnya dengan Istana Rumput Abadi. Aula itu penuh dengan mayat. Itu adalah baju Zirah Tao. Zirah Tao. Begitu Long Wei dan yang lainnya masuk, mereka dikejutkan oleh banyaknya mayat, dan kemudian mereka menemukan baju besi Tao. Boom! Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang kembali mengulurkan kedua tangannya yang besar, dan dengan postur yang tak tertandingi, ia langsung meraih dua armor Tao yang bersinar dengan cahaya hitam dan hampir transparan, serta beberapa senjata sihir milik mayat itu sendiri. Kedua armor Tao itu memancarkan fluktuasi yang kuat. Meskipun tidak sebagus senjata sihir tingkat abadi, armor Tao itu jauh lebih unggul daripada armor Tao lainnya. Setelah mengumpulkan dua set baju Zirah Tao dan senjata ajaib, Dewa Iblis Liu Fangbian berdiri di samping Xiao Yanong seolah-olah tidak ada yang terjadi. Siang Liu Fang ini, Long Wei dan yang lainnya tidak berdaya. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan mulai mengumpulkan harta karun dengan panik. Setidaknya ada ratusan mayat berserakan di aula besar itu, semuanya diselimuti baju Zirah Tao. Kekuatan baju Zirah Tao ini beragam. Ada yang cocok untuk Purple Mansion, Myriad, dan ada pula yang cocok untuk roh primordial. Kedua benda hitam bercahaya itu mungkin adalah baju Zirah Tao yang dikenakan oleh para dewa. Long Wei dan kelompoknya berpikir dalam hati. Segera Long Wei dan anak buahnya membersihkan seluruh aula. Tidak ada ruang rahasia di seluruh aula cabang, hanya aula kosong yang besar ini. Swiss. Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang menunjuk dari kejauhan, dan kekuatan ilahi hitam jatuh tepat di dinding kuil yang jauh. Tiga kata tiba-tiba muncul di dinding, Aula Prajurit Tao. Itu Aula Prajurit Tao. Xiao Yanong tersenyum, tapi Dewa Wujiang ini punya terlalu banyak prajurit Tao, jadi mereka umumnya berada di dunia luar para dewa. Hanya ada sedikit di Aula Prajurit Tao. Dua baju Zirah Tao yang Paman Fang kumpulkan barusan hanya bisa dianggap sebagai senjata surgawi kelas atas, dan jauh dari level para dewa. Jika itu baju Zirah Tao kelas dewa, mungkin akan melahirkan roh senjata ajaib. Long Wei dan yang lainnya juga mengerti bahwa Xiao Yanong sedang menghibur mereka. Aula itu luas dan memiliki pilar-pilar yang tinggi. Salah satu pilar dengan naga suci bertengger di atasnya adalah pusat aula cabang yang ditemukan Xiao Yanong. Xiao Yanong duduk bersila di bawah pilar dan mulai menyempurnakannya. Long Wei dan yang lainnya hanya bisa menunggu perlahan di samping. Saudaraku, kau hebat. Mu Zishuo duduk bersila di samping Long Wei dan tertawa. Kita masing-masing mendapatkan beberapa dari ratusan mayat Tao tadi. Tapi kau punya dua binatang roh untuk membantumu, yang berarti kalian bertiga berjuang bersama-sama. Terutama ular hijau langit itu, ia dapat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan tercepat. Orang-orang yang baru saja merampas mayat para prajurit Tao sebagian besar adalah Long Wei dan 5 rekannya, Sui Hongyi, Bai Shuize, dan Xiao Qing. Long Wei, Bai Shu, dan Xiao Qing mengambil 3 dari 8 bagian sekaligus. HMPH, dia juga punya lebih banyak baju Zirah Tao, tapi aku punya senjata sihir tingkat abadi, yang lebih baik daripada 1000 atau 10.000 baju Zirah Tao, kata Sui Hongyi diam-diam di samping, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Baik, saudara muda Long Wei, kamu harus bersikap lembut saat kita pergi ke aula cabang berikutnya. Master Chang Jiang tersenyum. Apakah dia masih berhati lembut? Yu Wei tersenyum. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memiliki binatang roh?
Julian berbicara mewakili Long Wei. Changjiang Zhenren mendesah, siapa yang tidak menginginkan binatang spiritual yang baik? Jika naga bersisik merah bersedia menyerah, aku pasti bersedia. Sayangnya, binatang suci seperti itu mustahil ditemukan. Begitu muncul, ia akan ditangkap oleh kekuatan super seperti klan Xiaoyan. Bahkan ular kongking milik adik Long Wei jago berburu harta karun dan berpetualang. Tetapi ia juga sangat langka. Jadi sulit untuk menganggapnya sebagai binatang spiritual. Ular kongking, kemarilah, sembahlah aku sebagai gurumu, teriak Mu Zishuo. Kau hanyalah sepotong kayu, dan kau layak menjadi tuanku? Xiao Qing di lengan Long Wei mengangkat kepala ularnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Penuh penghinaan. Kau ular kongking, bagaimanapun juga, aku adalah rekan seperguruan gurumu. Mu Zishuo melotot. Aku hanya mengenali tuanku. Kau, pergilah dan beristirahatlah dimanapun yang sejuk. Xiao Qing sangat arogan. Kau Mu Zishuo sangat marah hingga ia hanya bisa mendengus. Aku tidak akan peduli padamu, ular kecil. Dia tidak pernah menang berdebat dengan Xiao Qing. Melihat ini, Long Wei tersenyum. Sebenarnya, kecepatan kultivasi makhluk abadi yang bereinkarnasi seperti Yu Wei dan Changjiang Zhenren sangat cepat. Jadi mereka biasanya hanya memiliki sedikit binatang roh. Karena kecepatan kultivasi binatang roh tidak dapat mengimbangi mereka. Adapun beberapa binatang dewa yang kuat, mereka tidak mudah didapatkan. Sesuatu seperti naga bersisik merah tidak mungkin diperoleh meskipun Anda menginginkannya. Meskipun ular hijau langit lemah, ia pandai menemukan harta karun melalui petualangan, dan sebagian besar kultivator bersedia menerimanya. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Ular hijau langit juga pandai melarikan diri. Sedangkan Bai Shuize, secara relatif, dia sebenarnya lebih buruk, karena kelebihannya adalah kecerdasannya yang lebih tinggi. Namun, bagi Long Wei, Bai Shuize adalah pamannya, sama seperti orang tua dan para tetua. Dia menyelamatkan ibu dan dirinya sendiri, dan selalu mendukungnya dalam diam. Namun, prestasi Paman Bai dalam formasi memang sangat tinggi. Dan aula harta karun Immortal Mansion kali ini terutama bergantung pada Paman Bai. Xiao Yanong berdiri. Ia telah menyempurnakan inti istana bersenjata, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Long Wei dan yang lainnya juga tidak tersenyum. Karena, saat ini, 3 aula cabang, aula harta karun, aula rumput abadi, dan aula prajurit Tao, telah disempurnakan. Hanya tersisa 2 aula cabang. Salah satu dari 2 aula cabang ini dikelilingi oleh prajurit Tao Yaksha dan yang lainnya dikelilingi oleh prajurit Tao Gelombang Laut. Jika ingin masuk, kau harus bertarung. Tidak ada jalan keluar. Para prajurit iblis yang mengerikan itu begitu kuat sehingga bahkan para dewa dan iblis seperti Liu Fang pun terpaksa melarikan diri. Long Wei dan yang lainnya bertanya-tanya, jika mereka pergi melawan mereka, mereka mungkin akan mudah dibunuh. Mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi pihak Xiang Liu. Belum lagi para prajurit Tao itu. Bahaya kematian. Membuat semua orang terlihat jelek. Semuanya. Tatapan Xiao Yanong menyapu Long Wei dan yang lainnya. Aku punya kunci istana abadi. Aku bisa membuka lorong dan meninggalkan istana abadi kapan saja dimanapun di istana abadi. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya dan tidak bisa melawannya, aku akan memimpin semua orang untuk segera melarikan diri dari istana abadi ini. Jangan khawatir, aku masih yakin kita bisa melarikan diri. Tapi kalian semua harus hati-hati. Aku tidak ingin kalian dibunuh oleh monster-monster itu nanti, kata Xiao Yanong dengan tenang. Long Wei dan kelompoknya tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Namun, tak seorang pun mengira akan mudah untuk membobol istana Tianxian. Dan bahaya pun wajar saja. Long Wei dan yang lainnya punya cara untuk menyelamatkan diri, tetapi tak satu pun dari mereka yang menggunakannya. Baiklah, ayo pergi, perintah Xiao Yanong. Para iblis pribumi di seluruh dunia Immortal Mansion terbagi menjadi 2 kelompok. Satu adalah prajurit Tao Yaksha dari klan Wujiang. Dan yang lainnya adalah prajurit Tao Gelombang Laut. Mereka masing-masing mengepung aula cabang. Saya melihat sebuah kapal besar muncul di udara di kejauhan. Kapal besar itu menghancurkan gelombang udara dan terbang dengan kecepatan tinggi. Terbang langsung menuju gelombang laut prajurit Tao yang dipimpin oleh Immortal Duo He. Aku datang. Dewa iblis itu dan manusia-manusia itu ada di sini. Duo He, terserah padamu. Dewa Wusui mengirim pesan dari jauh. Lebih dari 20.000 prajurit iblis yang dipimpin oleh Immortal Duo He membentuk gelombang besar tak berujung. Dan masing-masing dari mereka menatap dingin ke arah kapal besar yang terbang ke arah mereka di kejauhan. Di kapal besar, Long Wei dan yang lainnya memandangi ombak besar di kejauhan dan kekuatan dahsyat yang dipancarkannya yang membuat masing-masing dari mereka merasa berat di hati mereka. Monster-monster ini, saat aku menyempurnakan istana abadi, aku pasti akan memperbudak mereka semua. Semuanya. Xiao Yanong menatap monster-monster di kejauhan dengan wajah garang. Di saat yang sama, ia menggertakkan giginya, dan sebuah mesin aneh seukuran kepala muncul di tangannya, memancarkan fluktuasi yang kuat.
Long Wei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk melihat benda itu. Jantung alam liar? Seru Mu Zishuo. Long Wei dan yang lainnya, termasuk Master Chang Jiang, Julian, dan Sui Hongyi, semuanya tampak bingung, dan jelas tidak tahu apa ini. Kau benar-benar tahu jantung alam liar? Xiao Yanong mengangguk. Ya, ini jantung alam liar. Ini jantung alam liar tingkat abadi. Tapi kapal perang bonekamu hanya setingkat surgawi. Kau menggunakan Heart of the Wilderness setingkat abadi di kapal perang boneka ini, dan bagian dalamnya tak mampu menahannya. Sekalipun bagian luarnya tampak utuh, banyak formasi di dalamnya akan mulai runtuh, dan kapal perang boneka ini akan tamat. Mu Zishuo tak kuasa menahan diri untuk berkata. Aku masih bisa bertahan untuk secangkir teh, kata Xiao Yanong dengan tenang, lalu menekan jantung alam liar seukuran kepala di tangannya ke arah papan di bawah. Wow! Papan kapal secara otomatis terbuka dan menampakkan lorong yang dalam, dan jantung Huang langsung tertelan ke dalamnya. Setidaknya dalam secangkir teh, kapal perangku bisa mencapai level hampir abadi. Mungkin tak mampu menahan serangan para makhluk abadi, tapi para prajurit Tao Iblis ini tetap tak mampu menembus kapal perang ini, kata Xiao Yanong lirih. Apa itu jantung kehancuran? Adik laki-laki, apa itu jantung kehancuran? Long Wei dan yang lainnya bingung dan mengirim pesan kepada Mu Zishuo. Mu Zishuo sangat ahli dalam seni boneka dan sangat memahami jantung alam liar. Ia segera menyampaikan suaranya sulit dijelaskan. Sederhananya, jantung alam liar ini sebenarnya digunakan pada kapal perang boneka, tingkat abadi. Benda ini dapat membuat kekuatan kapal perang boneka tingkat abadi meledak dalam waktu singkat. Kapal perang boneka tingkat abadi dapat menahan ledakan dahsyat semacam ini. Namun, nilai kapal perang boneka tingkat abadi jauh lebih mahal daripada senjata sihir tingkat abadi biasa. Bahkan Tuan Muda Yanong mungkin tidak memiliki kapal perang boneka seperti itu. Jadi Xiao Yanong menggunakan jantung alam liar di kapal perangnya. Kapal perangnya sebenarnya sangat bagus, setara dengan surga dan sangat berharga. Namun, kekuatan jantung alam liar terlalu kuat, dan kapal perang boneka surgawi ini tak mampu menahannya. Sekalipun sekuat senjata ajaib, formasi-formasi di dalamnya akan runtuh, kata Mu Zishuo. Meskipun Long Wei dan yang lainnya adalah orang awam, mereka menyadari pentingnya diagram formasi. Diagram formasi boneka adalah inti dari operasi boneka. Berkat diagram formasi inilah boneka dapat memiliki kebijaksanaan dan melakukan gerakan yang kuat dan indah. Begitu formasi itu runtuh, seluruh boneka akan tamat. Sebuah kapal perang dan hati yang sunyi. Geram Xiao Yanong, kita harus masuk ke aula cabang ini, kita harus masuk. Long Wei dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua merasakan tekad Xiao Yanong. Kapal perang itu mendekat dengan cepat. Duo He abadi memimpin lebih dari 20.000 prajurit iblis dan menatap dingin kapal perang yang mendekat. Membunuh. Bunuh dewa iblis itu, bunuh manusia-manusia itu. Para prajurit iblis semuanya mulai tidak sabar, tetapi tanpa perintah dari Immortal Duo He, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan sendiri. Akhirnya, kapal perang yang tadinya tenang dan bergerak dengan kecepatan normal, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di permukaannya, dan auranya pun meningkat. Lapisan cahaya keemasan muncul di seluruh permukaan kapal perang, dan seluruh kapal menjadi ramping, seperti pesawat ulang-alik panjang. Dengan suara mendesing, kapal perang itu melesat menuju ombak besar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Terlalu cepat. Kecepatan kapal perang tiba-tiba meningkat, secepat kilat, membuat para prajurit monster laut lengah. Bunuh! Suara serak Immortal Duo He langsung bergema di telinga setiap prajurit Tao. Semua prajurit Tao dari klan iblis mengerahkan kekuatan Yuan mereka masing-masing untuk mengaktifkan baju zirah Tao. Kekuatan Yuan yang tak terbatas menembus baju zirah Tao. Lebih dari 20.000 prajurit Tao dari klan iblis tampak menyatu saat ini. Dan Duo He abadi adalah otak para prajurit monster gelombang raksasa. Cara menyerang, cara menghindar, semuanya ditentukan olehnya. Pergi. Duo He abadi menggeram. Tiba-tiba ombak besar menghantam kapal perang itu bagai kilat. Bang! Ombak menghantam kapal perang itu secara langsung. Perisai emas di permukaan kapal perang hanya bergetar, lalu menjadi sangat stabil. Namun, gaya tumbukannya terlalu kuat, menyebabkan kapal perang mundur. Kita tidak bisa memaksa masuk, teriak Mu Zishuo. Long Wei dan yang lainnya berdiri sangat mantap di kapal perang, dengan ekspresi serius, menatap ke arah ombak besar yang menghantam mereka berulang kali. Paman Fang, silakan, kata Xiao Yanong sambil menggertakkan gigi. Ya. Xiang Liu Fang menjawab dengan suara rendah, dan dua peluru panjang yang memancarkan aura mengerikan muncul di tangannya. Lalu, wus! Mereka langsung menembus perisai cahaya keemasan di permukaan kapal perang. Perisai cahaya keemasan itu sama sekali tidak menghalangi Xiang Liu Fang, sehingga ia bisa keluar seperti ini. Klan Iblis, keluar dari sini. Xiang Liu Fang yang menjelma menjadi manusia berkepala 9 dengan ekor ular setinggi 1000 kaki meraung, langsung menerjang ombak besar itu, dan mulai melancarkan serangannya.
Pesawat ulang-alik itu panjangnya 1000 kaki, bagaikan guntur dan kilat, menembus langsung ke dalam ombak. Kalian hanyalah dewa dan iblis biasa. Jangan pernah berpikir untuk mengguncangku. Suara duohe abadi menggelegar, dan gelombang-gelombang dahsyat yang tak berujung menyerbu dengan ganas, menghantam dewa dan iblis yang Liu Fang. Bang! Bang! Daging dan daging terkoyak, darah berceceran di mana-mana, bahkan sebuah pesawat ulang-alik panjang terlempar akibat guncangan tersebut. Xiang Liu Fang juga terpental mundur dan berguling-guling. Meskipun ia telah melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Duohe Immortal terakhir kali, Duohe Immortal hanya memimpin puluhan ribu pasukan iblis. Kali ini, Duohe Immortal menyatukan banyak pasukan kecil dan membentuk lebih dari 20.000 pasukan iblis. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, membuat Xiang Liu Fang tak berdaya melawan. Ayo! Xiang Liu Fang mengulurkan tangannya, dan tangan besarnya berubah menjadi ular besar. Ia meraih pesawat ulang-alik terbang itu lagi. Luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat, dan ia pun bergegas maju tanpa rasa takut lagi. Bang! 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 Tabrakan antara dewa, setan, dan ombak begitu dahsyat hingga mengguncang dunia. Meskipun Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang sama sekali tidak diuntungkan, ia juga turut andil dalam membagi sebagian besar kekuatan prajurit iblis gelombang laut. Untuk sesaat, perahu kecil yang tampak sangat kecil di hadapan ombak besar itu dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk mengebor lagi dan lagi. Sialan! Duohe abadi juga cemas. Demi menghadapi Xiang Liu Fang, mau tak mau kapal perang itu akan menemukan celah. Tidak seorang pun tahu mengapa kapal perang itu begitu kuat dan memiliki dampak yang begitu kuat sehingga gelombang biasa tidak dapat mengusirnya. Zhenbao, kau datang dan pimpin suku Duoheku, kata Dewa Duohe, terbagi menjadi 2 prajurit monster gelombang laut. Ya, Guru. Zhenbao adalah murid Duohe Immortal yang paling terpercaya dan murid terkuat kedua di bawahnya. Kini jiwanya telah mencapai tingkat kesempurnaan dan kekuatannya sangat kuat. Titik. Wah! Wah! Ombak besar di langit langsung terbelah menjadi 2. Prajurit iblis gelombang laut yang dipimpin oleh Dewa Duohe pergi untuk menghentikan iblis Xiang Liu. Puluhan ribu prajurit iblis Tao lainnya yang dipimpin oleh Tao Zhenbao pergi untuk menghentikan kapal perang. Long Wei dan yang lainnya berada di kapal perang, menyaksikan para dewa dan iblis bertarung melawan ombak besar di kejauhan, dan kapal perang itu berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ombak besar itu. Hahaha, dia bisa menghentikan Paman Fang, tapi aku tidak bisa. Mata Xiao Yanong dipenuhi kegilaan. Teruslah menyerang. Begitu kau mendekati aula cabang, aku bisa masuk. Ombaknya bergulung-gulung. Kapal perang terus menyerbu dengan kekuatan besar. Ombak besar tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian. Satu bagian sepenuhnya menghalangi iblis Xiang Liu Fang dan sepenuhnya menekan Xiang Liu Fang. Bagian lainnya, yang tampak sedikit lebih lemah, mulai menghalangi kapal perang. Kapal perang itu tiba-tiba merasa sulit untuk bergerak maju. Terpisah, Xiao Yanong menggertakkan giginya. Serang, serang, serang. Jantung alam liar, bakar. Ledakan. Seluruh permukaan kapal perang bersinar terang, dan dampaknya semakin dahsyat. Puluhan ribu prajurit iblis yang dipimpin oleh Taois Harta Karun sejati mampu sepenuhnya menekan para makhluk abadi yang tersebar. Tetapi menghadapi kapal perang yang sedang bergejolak saat itu, mereka tidak mampu menghalangi laju kapal perang untuk sementara waktu, dan kapal perang terus melaju. Hentikan, hentikan, Zhenbao, hentikan. Sebuah pesan terkirim dari Immortal Duohe. Guru, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Pendeta Tao Zhenbao pun menjadi gila. Gelombang besar itu semakin bergejolak, dan cahaya merah darah muncul seketika. Kapal perang itu pun melaju kencang. Cepat, cepat, cepat. Xiao Yanong menggertakkan giginya. Ini berbahaya, terlalu berbahaya. Kelopak mata Mu Zishuo berkedut, dan ia bahkan mengirim pesan kepada Long Wei dan yang lainnya. Saudara-saudari, hati-hati. Xiao Yanong ini sudah benar-benar gila. Kapal perang boneka tingkat surga ini sudah tidak tahan lagi, dan ia membakar jantung alam liar dengan liar, menyebabkan kekuatan jantung alam liar meledak dengan cepat dalam waktu singkat. Formasi kapal perang tingkat surga ini bisa runtuh kapan saja. Setelah runtuh, kapal perang ini akan tamat, dan kita harus menghadapi serangan puluhan ribu prajurit Tao klan iblis secara langsung. Long Wei, Yu Wei, Master Chang Jiang dan yang lainnya semuanya khawatir. Serang, serang, serang. Wajah Xiao Yanong memerah dan matanya berkilat marah. Orang gila, sungguh orang gila. Sue Hongyi ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Di luar kapal perang terdapat pasukan monster gelombang laut yang mengerikan. Hantaman gelombang laut itu bisa membuat para dewa dan iblis seperti Liu Fang tercabik-cabik dan memuntahkan darah. Jika kapal perang itu hancur dan ombak menghantam mereka, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Klik, 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 klik tiba-tiba seluruh kapal perang mengeluarkan suara. Kekuatan tumbukan kapal perang mulai berkurang,
dan lapisan cahaya keemasan di permukaan kapal perang mulai menjadi tidak pasti dan mulai bergetar. Ini akan runtuh, ini akan runtuh, teriak Mu Zishuo, Tuan Xiaoyan. Sang Taois Zhenbao, yang memimpin puluhan ribu prajurit Tao Iblis tentu menyadari bahwa kekuatan tumbukan kapal perang yang dihadapinya mulai berkurang, dan perisai cahaya keemasan di permukaannya mulai bergerak. Hal ini membuatnya sangat gembira, dan ia langsung meraung hancurkan, bunuh dia, dan rebut kunci istana abadi. Tiba-tiba, gelombang yang lebih kuat dan lebih mengerikan muncul, dan menghantam kapal perang itu dengan ganas. Long Wei, Chang Jiang Zhenren, Yu Wei, Julian, Mu Zishuo, Sui Hongyi dan yang lainnya semuanya sangat gugup. Ada sedikit cahaya di antara kedua alis Yu Wei. Energi Long Wei telah menembus ke dalam senjata sihir penyimpanannya. Terdapat selembar daun hijau di dalam senjata sihir penyimpanan tersebut. Terdapat rune abu-abu di permukaan daun hijau tersebut, yang membuat seluruh daun hijau tersebut terasa misterius. Ini adalah dua benda pelindung yang dipertukarkan Long Wei di Istana Air, yang secara khusus digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Julian mengepalkan tangannya, dan sekuntum bunga teratai putih samar-samar muncul di kulit punggung tangannya. Masing-masing dari mereka dalam keadaan siap mengaktifkan harta pelindung mereka kapan saja, dan mereka menatap dengan gugup ke arah kapal perang dan perisai cahaya keemasan yang mulai berubah dan bergetar. Boom! Gelombang besar dan ganas menghantam perisai cahaya kapal perang dengan keras. Kapal perang itu berguncang hebat lalu terus melaju ke depan. Long Wei dan yang lainnya di kapal perang yang bergoyang itu merasa seolah-olah kaki mereka dipaku ke papan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk melebarkan mata dan menatap kapal perang itu. Krak, krak, krak suara ledakan terdengar dari kapal perang, dan perisai cahaya keemasan bahkan mulai meredup. Ah! Sialan, sialan, sialan. Xiao Yanong meraung, dan sebuah gulungan kertas yang belum dilipat muncul di tangannya. Gulungan itu biasa saja. Kertas itu mungkin dianggap langka di keluarga Long, tetapi juga relatif umum di kota Anshan. Namun pada gulungan yang tampaknya biasa ini, ada sebuah kata besar tertulis di atasnya. Tentu. Set. Long Wei dan yang lainnya tertarik dengan kata-kata di gulungan itu. Kata sederhana ini memancarkan aura dao tak terbatas, yang bahkan lebih luas dan kuat daripada dao hujan dan dao api yang biasa dipahami Long Wei. Bahkan, membuat Long Wei dan yang lainnya ingin menyerah dan menyembah. Berdengung. Kata ding pada gulungan itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan cahaya kabur yang menerangi sekelilingnya, dan prajurit monster gelombang laut besar di sebelahnya juga berada dalam jangkauan cahaya. Pada saat ini, angin berhenti dan air berhenti. Dunia seakan berhenti. Long Wei dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka semua terkejut. Apa yang terjadi di sini? Tidak, para prajurit monster gelombang laut masih bergerak, tetapi mereka bergerak sangat lambat. Long Wei dan yang lainnya segera menyadari bahwa gelombang laut besar di sebelah mereka tidak berhenti, melainkan bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Suara mendesing. Tanpa halangan dari prajurit monster laut, kapal perang itu melesat melintasi jarak lebih dari 10 mil. Buka. Xiao Yanong, dengan wajah pucat, memegang kunci istana peri di tangannya. Tiba-tiba, sebuah pintu istana hampa muncul di hadapannya. Kapal perang itu melesat masuk ke pintu istana hampa, lalu pintu istana tertutup. Wah! Saat Xiao Yanong dan yang lainnya memasuki gerbang istana Fight, ombak besar yang tampaknya tenang tiba-tiba menerjang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pemimpin pasukan monster laut, Taois Zhenbao, menatap pintu istana Void yang tertutup di kejauhan dengan tak percaya. Baru saja. Dia tidak akan pernah melupakan perasaannya saat ini. Jelas, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan pasukan monster laut, dan kecepatan serangannya pun sangat cepat. Namun, mengapa kapal perang lawan seolah-olah meningkat kecepatannya 10.000 atau 100.000 kali lipat dalam sekejap? Karena kecepatan lawan meningkat terlalu cepat dalam sekejap, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengendalikan gelombang serangan. Dan lawan telah menembus camp pasukan monsternya sendiri dan membuka gerbang istana Fight. Guru, kenapa mereka tiba-tiba jauh lebih cepat? Aku tidak punya waktu untuk melawan sama sekali, kata Taois Zhenbao melalui transmisi suara. Duo He Immortal yang selama ini berhadapan dengan dewa dan iblis yang Liu Fang di kejauhan ternyata juga memperhatikan di sini. Lagi pula, umat manusia di kapal perang adalah yang terpenting. Dia juga bingung sekarang. Bukan karena mereka cepat, tapi karena kamu lambat, kata Duo He Abadi. Saat itu, semua prajurit iblismu lebih lambat dari kura-kura kecil. Bagaimana mungkin? Aku tidak merasa melambat, dan tidak ada satupun prajurit Tao di bawah komandoku yang merasa kecepatan mereka melambat, kata Tao Zhenbao dengan cemas. Itu karena waktumu melambat. Kau pasti pernah mendengar bahwa 1 hari di surga sama dengan 1 tahun di dunia fana. Itu karena aliran waktu di surga dan dunia fana berbeda. Kau merasa hanya 1 hari berlalu di surga, tetapi 1 tahun berlalu di dunia fana. Kau juga merasakan hal yang sama barusan.
Kau merasa hanya sesaat berlalu, tetapi sebenarnya waktu yang lama telah berlalu. Kapal perang musuh telah terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Ada secercah keputusasaan di mata Duohe yang abadi. Umat manusia ini benar-benar bisa menemukan harta karun seperti itu. Apakah Tuhan akan membunuh semua makhluk hidup di dunia abadiku? Pendeta Tao Zhenbao juga mengerti. Ternyata sudah waktunya. Waktu telah berubah. Rasanya seperti hanya sesaat berlalu. Tetapi kenyataannya, 1000 tahun telah berlalu bagi yang lain. Aliran waktu yang sangat berbeda inilah yang menyebabkan kejadian tadi. Ternyata ada harta karun seperti itu, gumam Taois Zhenbao dalam hati. Hahaha. Kau tak bisa menghentikan tuan mudaku, kau tak bisa menghentikannya. Dewa Iblis Liu Fang di kejauhan sudah mulai melarikan diri, dan tawanya menggema semakin keras. Para prajurit iblis gelombang laut bahkan tidak mencoba mengejar. Jika Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang bertekad untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Ayo pergi, ayo pergi. Duohe abadi sebenarnya berwajah seperti pria paruh baya, tetapi dalam sekejap ia tampak jauh lebih tua. Ledakan. Dua kelompok monster gelombang laut bergabung menjadi satu, dan gelombang besar terbang dengan cepat. Tidak lama. Para prajurit monster gelombang laut raksasa dan para prajurit yaksha tahu bersatu. Kau benar-benar kalah? Gagal? Dewa Wusui menyampaikan pesan itu, dan monster-monster lain dari klan Wujiang semuanya menoleh. Kita kalah? Kata Duohe abadi dengan suara serak, manusia-manusia ini benar-benar mengambil harta karun yang luar biasa. Sebelumnya, kedua belah pihak terpisah ribuan mil, dan klan Wujiang tidak dapat melihat pertempuran di sana dengan jelas. Harta karun apa yang dapat menembus rintanganmu? Tanya Dewa Wusui. Itu adalah harta karun yang dapat memengaruhi waktu. Duohe yang abadi menggelengkan kepalanya. Waktu? Wusui Xian terkejut. Lagi pula, dia berasal dari klan Wujiang dan tahu beberapa rahasia. Umumnya, harta karun yang berkaitan dengan waktu sering ditemukan dalam pertempuran antar makhluk surgawi. Hal itu wajar bagi makhluk surgawi. Namun, di antara puluhan ribu makhluk abadi dan makhluk abadi duniawi yang tersebar, tak ada satupun makhluk surgawi. Harta karun yang dapat mengubah kecepatan waktu ini juga sangat kuat bagi para makhluk abadi. Jika itu adalah makhluk abadi dari dunia luar, mereka mungkin telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, dua makhluk abadi di dunia rumah abadi hanya pernah mendengarnya. Jangan khawatir. Wusui Immortal menyampaikan pesan, jika umat manusia memiliki satu harta karun seperti ini, itu akan luar biasa. Aku tidak percaya umat manusia memiliki yang kedua. Immortal Duohe juga mengangguk. Duohe, kita tidak punya jalan keluar sekarang. Ini aula cabang terakhir, kita harus mempertahankannya. Ini juga kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan kunci istana abadi. Wusui berkata, ini kesempatan terakhir bagi hasrat tak berujung para iblis di dunia istana abadiku. Ini bukan hanya kesempatan terakhir, kata Duohe abadi dengan suara serak, ini juga satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk hidup? Wusui Xian terkejut, lalu wajahnya memucat. Untuk bisa menggunakan harta karun seperti itu dan memiliki dewa serta iblis sebagai penjaga. Manusia-manusia ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Suara Duohe abadi bergema di telinga setiap prajurit iblis di sekitarnya, perlahan-lahan menyampaikan rasa takut setiap iblis di dunia Immortal Mansion. Setelah aula cabang terakhir ini disempurnakan oleh mereka, seluruh Immortal Mansion akan dikuasai oleh mereka. Pada saat itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap kita. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka dapat memobilisasi pasukan luar, atau mereka dapat menghancurkan dunia Immortal Mansion kita, meninggalkan keturunan kita tanpa makanan dan air, dan membuat kita semua mati kelaparan. Singkatnya, selama mereka menyempurnakan Immortal Mansion, mereka punya banyak cara. Semua setan merasa ngeri. Ya, selama pihak lain menguasai istana abadi, mereka bisa tiba-tiba muncul di mana saja di istana abadi untuk melancarkan serangan diam-diam dan melemparkan racun-racun mengerikan. Terlalu mudah untuk menghancurkan area seluas puluhan ribu mil. Racun mengerikan itu akan membuat rumput tak tumbuh dalam radius puluhan ribu mil. Sulit dibangun, mudah dihancurkan. Jika dunia ini hancur dan butuh waktu puluhan ribu tahun, kemungkinan hanya akan ada sedikit orang yang masih hidup di seluruh dunia abadi. Ini harapan terakhir kita. Ini kesempatan terakhir kita. Kita harus berjuang. Kita harus merebut kunci istana abadi. Sekalipun kita semua mati dalam pertempuran, kita tidak bisa membiarkan mereka memurnikan kuil cabang terakhir ini. Suara Duohe abadi bergema di seluruh dunia ini. Perang! 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 Semua monster meraung, dan mereka semua bersemangat untuk bertarung. Ini bukan lagi pertempuran untuk kebebasan, tetapi pertempuran sesungguhnya untuk bertahan hidup. Aula Istana Kuno. Sebuah kapal perang langsung menyerbu. Cahaya keemasan di permukaan kapal perang telah menghilang, dan aura misterius dan kuat dari seluruh kapal perang pun lenyap, seolah-olah telah menjadi benda mati. Formasi pertempuran telah runtuh total.
Mu Zishuo menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat-saat terakhir, kapal perang itu tiba-tiba datang dengan inersia, dan sebuah kapal perang boneka kelas surgawi hancur begitu saja. Apa gunanya kapal perang boneka kelas langit? Master Chang Jiang menggelengkan kepala dan memberi isyarat dengan matanya. Lihat Master Xiaoyan. Long Wei dan yang lainnya menemukannya. Tuan Muda Xiaoyan memegang gulungan itu, menatap kata Ding di atasnya. Sayangnya kata Ding sekarang tidak mempunyai daya tarik khusus dan hanya seperti kata biasa. Satu momen sama dengan 1000 tahun, kata Yue lembut. Ini adalah harta karun yang bisa bertahan selama 1 momen dan 1000 tahun. Sekali harta karun ini digunakan, hampir pasti akan membunuh seorang dewa lepas. Meskipun harta karun ini bukan senjata sihir tingkat dewa, itu tidak jauh berbeda. Long Wei sedikit bingung. Melihat ekspresi Long Wei, Julian berkata melalui transmisi suara 1 momen adalah 1000 tahun, yang mengacu pada harta karun yang dapat mengubah kecepatan waktu. Seolah-olah Anda merasa hanya 1 momen yang berlalu, tetapi sebenarnya, 1000 tahun telah berlalu bagi pihak lain. Tentu saja, ini deskripsi yang sangat berlebihan. Bagaimanapun, perbedaan kecepatan waktu begitu besar sehingga Taois Yuan Shen dapat membunuh San Xian dengan bantuan harta karun seperti itu, yang menunjukkan betapa berharganya harta karun ini. Long Wei mengerti. Ketika saya menerima warisan kekuatan magis tangan pemetik bintang di Istana Air, saya pergi ke ruang warisan. Saya tinggal di ruang warisan itu selama beberapa bulan. Namun, waktu di luar hampir tidak berubah. Ini jauh lebih berlebihan daripada gulungan itu. Penuh kebencian, penuh kebencian. Tuan Muda Xiaoyan menggertakkan giginya sambil menatap gulungan di tangannya. Melihat ekspresi Tuan Muda Xiaoyan, dia pasti patah hati dan hampir gila, kata Mu Zishuo dengan transmisi suara penuh kemenangan. Melihat Tuan Muda Xiaoyan, yang berada di posisi yang sangat tinggi, mengeluarkan harta karun yang kuat satu demi satu. Bagaimana mungkin Long Wei, Mu Zishuo, Sui Hongyi, dan yang lainnya tidak merasa tak berdaya? Mereka juga mengerti bahwa mereka hanyalah beberapa orang jenius di Kabupaten Anchan. Tapi pihak lain itu mungkin sekali adalah Tuan Yushen berikutnya. Statusnya bahkan lebih mulia daripada Markuis Anchan. Sekalipun dia hanya seorang penerus, harta yang dimilikinya sudah cukup untuk membuat Long Wei dan yang lainnya mendesah. Aku tidak akan membiarkan iblis manapun di dunia peri ini pergi. Tuan Muda Xiaoyan menggertakkan giginya. Membobol aula cabang keempat ini menghabiskan 3 harta, yaitu kapal perang boneka surgawi, jantung alam liar, dan gulungan kata Ding. Ini benar-benar di luar persiapan psikologis Tuan Muda Xiaoyan. Ini baru aula cabang keempat. Kurasa para prajurit iblis gelombang laut dan prajurit iblis yaksha sekarang berkumpul di luar aula cabang kelima. Harga yang harus dibayar untuk membobol aula cabang kelima pasti lebih mengejutkan. Semakin Tuan Muda Xiaoyan memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Kita harus memperbudak mereka semua dan menjualnya kepada suku, agar mereka bisa menjadi budak selama beberapa generasi, kata Tuan Muda Xiaoyan dengan penuh kebencian. Tuan Muda Xiaoyan. Sui Hongyi berkata dengan lembut. Tuan Muda Xiaoyan menatapnya. Ada apa? Sui Hongyi tersenyum dan berkata, Tuanku, apakah Anda khawatir memasuki aula cabang kelima? Menurut pendapat saya, tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Bukankah monster-monster ini hanya ingin meninggalkan dunia peri ini? Tuanku, Anda bisa menyetujuinya. Saya yakin monster-monster ini akan sangat senang. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersumpah di surga satu sama lain dan tidak berani melanggarnya. Dengan cara ini, Tuanku dapat memasuki aula cabang kelima tanpa menghabiskan harta apapun. Bagaimana menurut Anda? Sui Hongyi menganggap idenya bagus. Tuan Muda Xiaoyan menatapnya dengan dingin dan mengeluarkan 2 kata dari sela-sela giginya idiot. Tuan. Wajah Sui Hongyi tiba-tiba memerah. Sebagai seorang jenius dalam kultivasi, ia mungkin tidak memiliki kebijaksanaan duniawi yang tinggi, tetapi Sui Hongyi tetaplah cukup cerdas. Ketika ia disebut bodoh oleh Tuan Muda Xiaoyan, ia merasa sangat terhina pada awalnya. Tetapi kemudian ia mengerti apa yang dipikirkan Tuan Muda Xiaoyan. Julian berada di samping Long Wei, mentransmisikan suaranya dan tertawa, Sui Hongyi ini benar-benar bodoh. Karena Tuan Xiaoyan telah datang ke Istana Abadi, beliau pasti sudah memikirkan berbagai macam situasi. Bagi Tuan Xiaoyan, selama beliau menyempurnakan Istana Abadi, semua monster di Istana Abadi akan berada di bawah kekuasaannya, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah puluhan ribu budak monster, dan mereka bukan budak biasa, melainkan budak Tao monster. Dan di antara mereka ada budak Tao Yaksha yang berharga, yang hanya mampu dibeli oleh makhluk surgawi. Selama beliau mempersembahkan para prajurit Tao ini kepada suku, beliau dapat menebus harta yang hilang dan menghasilkan banyak uang. Dan jika beliau bernegosiasi dengan monster-monster ini dan membiarkan mereka pergi, bukankah beliau akan membiarkan kekayaan yang sangat besar pergi? Long Wei mengangguk. Jumlah besar, Sea Wave The Monsolier Taoist Armor, dan Yaksha Taoist Armor, saja nilainya tak ternilai. Tidak ada satupun boneka di aula cabang ini, dan tidak ada formasi untuk menyerang kita.
Xiao Yanong tidak berpikir lagi dan mengamati aula dengan saksama. Mendengus. Xiao Yanong tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi hitam yang melonjak terbang ke segala arah dan langsung menghantam dinding aula. Bang dinding aula itu sangat kokoh, tetapi di bawah bombardir energi, 3 kata besar muncul di atas dinding di depannya. Aula Daozang. Aula Daozang? Mata Long Wei dan yang lainnya berbinar. Kekuatan apapun akan mendirikan kuil Tao. Bahkan di kota barat klan Long, perpustakaan sutra dibangun khusus untuk dipilih para murid. Terdapat pula aula sutra Taois khusus di Akademi Hitam Putih. Ujian immortal juga merupakan kekuatan tersendiri. Meskipun tidak memiliki fondasi yang kuat dan sejarah panjang seperti Akademi Hitam Putih, mereka jauh lebih unggul daripada kekuatan seperti Gunung Naga Salju. Wus, 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 wus. Tanpa menunggu Xiao Yanong berbicara, Long Wei dan yang lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju koridor di sisi 3 karakter besar Aula Daozang. Alasan mereka bergegas ke koridor ini adalah karena hanya ada satu koridor seperti itu. Orang-orang ini. Xiao Yanong juga bergegas mendekat sambil berteriak. Begitu ia bergegas memasuki koridor, ia disambut oleh sebuah aula besar yang dipenuhi buku-buku yang padat. Sekilas, aula itu tampak seperti lautan buku yang luas. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan aula kanon Tao di Akademi Hitam Putih. Cepat, ambil itu. Cepat. Semua orang seperti orang gila. Setiap kekuatan sangat mementingkan metode dan seni rahasia. Selama mereka menemukan metode atau seni rahasia yang tidak dimiliki Akademi Hitam Putih dan menunjukkannya kepada Akademi Hitam Putih, mereka dapat menukarnya dengan pil hitam putih dalam jumlah besar. Wow! Long Wei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar buku di depannya langsung tersimpan di dalam senjata sihir penyimpanan. Ular hijau yang kosong itu bergegas pergi sambil bersorak. Semuanya, datanglah padaku. Semua buku di bawah tiba-tiba menghilang. Ayo! Bai Shuize juga sedang mengumpulkan buku. Mengambil. Menjadi milikku. Sue Hongyi juga menjadi gila, dan semua orang, termasuk Xiao Yanong yang datang terakhir, dengan cepat mulai mengumpulkan. Meskipun ada banyak sekali buku di aula besar ini, hanya butuh beberapa saat saja agar seluruh aula dikosongkan. Bahkan rak-rak buku pun tidak luput darinya. Lihatlah cara kalian berebut mendapatkannya. Xiao Yanong menggelengkan kepala dan berkata, semoga ini bukan versi yang disederhanakan. Kalau tidak, kalian akan tercengang. Long Wei dan yang lainnya tentu tahu bahwa buku-buku di aula ini kemungkinan besar adalah versi yang disederhanakan. Tetapi tidak ada yang berani bertaruh. Lagi pula, butuh waktu untuk menentukan apakah sebuah buku sihir adalah versi yang disederhanakan. Selama waktu ini, orang lain mungkin telah mengumpulkan semua buku di aula. Lihatlah. Long Wei dan yang lainnya mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya. Perhatikan baik-baik sejenak. Versi yang disederhanakan. Ini adalah versi yang disederhanakan, yang hanya berisi bagian kecil pertama dari metode ini. Itu versi yang disederhanakan. Ini juga versi yang disederhanakan. Ini bukan versi yang disederhanakan, melainkan versi lengkap, dan sebenarnya berisi teknik pembentukan kombinasi yang paling umum. Semua orang langsung kecewa setelah membacanya. Hampir 90% buku adalah versi yang disederhanakan, dan versi lengkapnya semuanya adalah barang umum. Mereka tidak memerlukan pil hitam putih untuk belajar di Akademi Hitam Putih. Hampir semua sekte besar memilikinya. Metode, teknik, dan kekuatan supranatural yang sungguh berharga semuanya adalah versi yang disederhanakan. Hampir semua buku di sini adalah versi yang disederhanakan. Long Wei berpikir dalam hati, tapi pasti ada tempat untuk menyimpan buku-buku lengkapnya. Tempat penyimpanan buku-buku lengkap itu seharusnya lebih aman dan rahasia. Aku tidak percaya Dewa Wujiang akan membawa buku-buku lengkap itu. Jika dia terus berkeliaran di luar, apakah rekan-rekan sukunya akan berhenti berlatih? Suara mendesing. Long Wei segera berlari di sepanjang salah satu dari 4 koridor yang mengelilingi aula besar itu. Bukan hanya Long Wei yang memikirkan masalah ini, tetapi yang lain juga memikirkannya. Seharusnya ada tempat untuk menyimpan buku lengkap. Tempat penyimpanan buku lengkap biasanya sangat rahasia. Swos. Xiao Yanong mengandalkan kunci istana abadi untuk menyusuri koridor dan segera menemukan ruangan rahasia. Ini dia. Xiao Yanong memasuki ruang rahasia dan sekilas melihat mayat di dalamnya. Faktanya, mayat ini adalah penjaga kuil Tao. Kumpulkan. Xiao Yanong langsung mengambil mayat itu, lalu matanya tertuju pada sebuah buku batu di sampingnya. Kunci istana abadinya memberitahunya, buku batu ini adalah inti dari seluruh kuil Tao. Sempurnakan. Xiao Yanong hanya menyempurnakan sedikit lalu berhenti. Selama sedikit saja dimurnikan, semua formasi dan batasan di seluruh kuil Tao tidak akan bisa diaktifkan lagi. Mengikuti Xiao Yanong, ia segera meninggalkan ruang rahasia dan mulai mencari. Jika ia bisa menemukan kekuatan magis atau teknik rahasia yang tidak dimiliki klan Xiaoyan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun, dengan klan Xiaoyan yang kuno dan kuat,
Terlalu sulit untuk menemukan kekuatan magis atau teknik rahasia yang tidak dimiliki klan Xiaoyan. Indra spiritual Long Wei telah lama terbebas, menutupi seluruh koridor. Namun, dinding-dinding rumah abadi menghalangi indra spiritualnya, sehingga mustahil untuk menjelajahi bagian dalamnya.